الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض والذي جعل كل شيء اعتبارا للمتقين وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, kaum muslimin patut bangga memiliki ajaran yang begitu memuliakan manusia. Islam lahir dari latar bersejarah bangsa Arab yang melanggar moralitas peri kemanusiaan, fanatisme, kesukuan yang parah, pelecehan terhadap perempuan, perang saudara, perampasan hak milik orang lain, perjudian dan lain sebagainya. Dalam ajarannya pun komitmen tersebut juga sangat jelas. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan manusia. Islam juga menjamin kehidupan yang berkeadilan, aman secara jasmani dan ruhani, serta merdeka dari belenggu penindasan. Dalam tradisi usul fikih, kita mengenal prinsip-prinsip yang haram dilanggar, yakni hak hidup, hifdzun nas, terjaganya kehidupan agama, hifdzud din, jamin hifdzul aqal, jaminan untuk memerdayagunakan akal, jaminan kepemilikan harta, hifdzul mal, dan hifdzun nasl, yang terjaga kesucian keluarganya. Beberapa hal pokok inilah yang lazim disebut maqasidus syariah. Umat Islam juga seluruh umat manusia lainnya masing-masing memiliki hak untuk hidup yang wajar sebagai implementasi dari nilai-nilai utama tadi. Mereka seyognya yang mendapat keleluasaan dalam mencari ilmu, beribadah, mengekspresikan pikiran, berkarya dan sejenisnya. Jaminan tersebut wajib ada selama dilaksanakan dalam kerangka kemasyarakatan yang bertanggung jawab. Apabila kebebasan tersebut dirampas secara zalim, maka sangatlah wajar sebuah perlawanan dan pembelaan kemudian mengemuka. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka telah dianiaya dan sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Yang teraniaya adalah orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Jika kita perhatikan secara seksama, surah Al-Hajj ayat 39-40 ini menegaskan bahwa tiap orang memiliki hak atas kampung halaman, rumah, tempat tinggal, tanah air, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan diyarihim. Sebab itu, tatkala mereka diusir atau dirampas hak-haknya, Allah memberi kewenangan mereka untuk membela diri. Mengapa demikian? Karena kampung halaman atau tanah air adalah tempat berpijak suatu melaksanakan kehidupan secara wajar dan aman sebagai manusia yang dimuliakan di muka bumi. Tanah air adalah tempat mencari nafkah, makan, berkeluarga, menunaikan kewajiban agama, bermasyarakat, mengembangkan pendidikan, dan seterusnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitu pula yang diteladankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat
berjuang keras melindungi hak-hak mereka. Mereka berperang bukan semata hanya untuk menyerang. Mereka berperang karena sedang diserang dan melawan kezaliman kaum musyrik Quraisy yang merenggut kebebasan kaum muslimin dalam bertauhid dan hidup tanpa gangguan siapapun. Artinya, umat Islam berperang justru karena tak menginginkan perang itu terjadi sama sekali di muka bumi. Semangat serupa juga dikorbankan para ulama-ulama kita era pra kemerdekaan Indonesia. Selama proses penjajahan Jepang dan Belanda, penduduk pribumi tak aman dan tak nyaman di tanah air sendiri. Mereka tersingkir dari kehidupan yang layak, susah belajar, susah makan, susah bekerja, dan susah beribadah. Berbagai kekejaman dan kezaliman inilah mendorong para ulama bersama umat muslim dan para pahlawan lain untuk mengusir kaum kolonial. Kalau kita pernah mendengar resolusi jihad, maka itu adalah salah satu cerminan nyata dari semangat tersebut. Resolusi jihad adalah deklarasi perang kemerdekaan jihad suci yang digelorakan para kiai di Indonesia pada 22 Oktober 1945 guna menghadang pasukan Inggris yang hendak menjajah Indonesia. Berkat perjuangan yang gigih, gelora keislaman yang tinggi, serta riyadhah dan doa para ulama, serangan Nietzsche dapat digagalkan dan bangsa Indonesia tetap merdeka hingga kini sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebagian ulama tersebut bahkan tak hanya memimpin perlawanan tapi juga aktif bergerilya, menyusun strategi, bahkan perang fisik secara langsung dengan pasukan musuh. Umat Islam sadar bahwa membela tanah air dari penindasan adalah bagian dari perjuangan Islam yang nilai maslahatnya akan dirasakan oleh jutaan orang. Terlebih saat resolusi jihad dikumandangkan, Indonesia adalah negara yang baru 2 bulan berdiri. Para ulama dan cendekiawan muslim sadar betul bahwa sebagai makhluk sosial, kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan baik secara syar'i maupun akli, karena banyak ajaran syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran negara. Oleh karena itu, Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Al-mulku wad-dinu taw'amani fal-din aslun wa sultan harisun wa mala wa mala asla lahu famahdumun wa mala harisa lahu fadha'un. Kekuasaan negara dan agama merupakan 2 saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Suatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan suatu tanpa pemelihara akan lenyap. Jamaah Jumat rahimakumullah, negara kesatuan Republik Indonesia yang kini kita diami adalah hasil kesepakatan bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ia dibangun atas janji bersama, termasuk di dalamnya mayoritas umat Islam. Bahkan sebagai perumus Pancasila adalah para tokoh dan ulama muslim. Karena itu sebagai penganut agama yang sangat menghormati janji, seluruh umat Islam wajib menaati dasar tersebut apabila kita tahu nilai-nilai di dalamnya selaras dengan substansi ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin itu berdasar pada syarat-syarat kesepakatan mereka. Indonesia memang bukan negara Islam, akan tapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, walaupun bukan selevel syariat atau agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, maka segenap elemen bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya. Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan berketuhanan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Jemaah Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia cukup aman dibanding sebagian negara di belahan dunia lain. Umat Islam di sini dapat menjalankan ibadah dan menuntut ilmu agama dengan tenang, kendati pun berbeda-beda mazhab dan kelompok. Kita juga relatif bebas dari kekangan di tanah air dalam menjalankan hidup sehari-hari. Udara kemerdekaan ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru menyadari dan merasakan kenikmatan luar biasa ini setelah rudal-rudal berjatuhan di sekeliling kita, tank-tank perang berseliweran, tempat ibadah hancur karena bom atau konflik berdarah antara saudara sesama bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan hamdalah, sujud syukur, dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Kita mungkin tak lagi sedang berperang secara fisik sebagaimana ulama-ulama dan pahlawan kita terdahulu, tapi kita masih punya cukup banyak masalah kemiskinan, kebodohan, korupsi, kekerasan, narkoba, dan lain-lain yang wajib kita perangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل مأخذ المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلل والمهان وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.